Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-temanku semuanya. Pada kesempatan kali ini, perkenankanlah kami untuk memaparkan hasil dari mini riset kami mengenai diet, yaitu tentang bagaimana hubungan perilaku diet dengan pengetahuan terhadap kondisi psikis remaja putri. Namun sebelumnya, ada pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Oleh karenanya, akan lebih baik jika saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini kami dari kelompok 6 Gizi 1B yang mana beranggotakan saya sendiri, Nova Dwi Ardiansyah, dan kedua teman saya, Leni Susanti dan Ratif Farasanti. Baik, tidak usah terlalu berpanjang lebar. Saya mulai saja dari latar belakang. Setiap orang pasti ingin memiliki tubuh yang sehat serta bentuk tubuh yang ideal dan menarik. Bukan hanya karena alasan kesehatan, tapi alasan penampilan juga sangat diperhatikan. Salah satu dari 5 kebutuhan dasar manusia menurut Maslow adalah kebutuhan akan penghargaan diri. Kata diet sendiri sudah tidak asing lagi di telinga kita. Diet biasanya dilakukan oleh remaja-remaja, baik yang baru beranjak dewasa atau yang sudah remaja akhir, karena pada masa itu mereka sangat memperhatikan penampilan mereka. Namun, bukan hanya karena penampilan saja, tetapi pada masa remaja atau pada masa pertumbuhan seperti itu, tubuh harus mendapatkan nutrisi yang tepat. Pada usia remaja, tubuh berkembang dengan cepat. Jadi, asupan pun harus sesuai, tidak kurang atau bahkan lebih. Pada masa pertumbuhan, perilaku makan yang baik harus diperhatikan. Pada umumnya, orang-orang beranggapan bahwa diet dilakukan hanya untuk mendapatkan bentuk tubuh yang ideal saja. Dan diet yang dilakukan pun terkadang dilakukan dengan cara yang salah. Diet yang dilakukan tanpa memperhatikan dampak pada kesehatan, hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan mengenai diet yang benar sendiri itu seperti apa. Nah, diet sendiri tidak hanya berpengaruh pada fisik seseorang saja, namun juga berpengaruh pada psikisnya juga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengetahuan remaja mengenai diet dan bagaimana keadaan atau perasaan seseorang ketika menjalankan program diet. Selanjutnya, materi akan dilanjutkan oleh Ratif Farasanti. Kepadanya, waktu dan tempat dipersilahkan. Metode penelitian. Subjek penelitian yang dipakai yaitu remaja putri berusia 15-19 tahun yang berjumlah 15 orang yang merupakan pelaku diet. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan kuesioner. Kuesioner yang digunakan merupakan kuesioner terbuka yang singkat. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 15-16 November menggunakan media Google Form. Hasil dari penelitian ini yaitu yang pertama, dari hasil penelitian menunjukkan bahwa responden terbanyak berusia 18 tahun sebanyak 7 orang, usia 15 tahun sebanyak 1 orang, usia 16 tahun sebanyak 1 orang, usia 17 tahun sebanyak 3 orang, dan usia 19 tahun sebanyak 3 orang. Yang kedua, pada data kuesioner, sebagian besar responden melakukan diet yang sesuai, atau 80,2%. Yang ketiga, data kuesioner menunjukkan bahwa 8 dari 15 remaja merasa tertekan saat menjalani diet, sedangkan 7 dari 15 remaja lainnya merasa biasa saja atau tidak tertekan saat menjalani diet. Dalam penelitian ini, ditemukan adanya hubungan antara perilaku diet dengan pengaruhnya pada psikis remaja. Perilaku diet adalah perilaku yang berusaha membatasi jumlah asupan makanan dan minuman yang jumlahnya diperhitungkan untuk tujuan tertentu. Diet merupakan makanan yang ditentukan dan dikendalikan untuk tujuan tertentu. Dalam pengertian awam, remaja seringkali mengartikan sebagai pengurangan porsi makan dengan tujuan menurunkan berat badan untuk mencapai bentuk tubuh yang ideal.
Namun sayangnya, cara-cara yang dilakukan remaja seringkali tidak tepat. Remaja, terutama remaja putri, menerapkan diet untuk menurunkan berat badannya dengan berbagai cara yang menurut mereka lebih efektif. Tetapi terkadang diet yang dilakukan bahkan membahayakan kesehatan tubuh mereka. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa lebih banyak responden menjalankan perilaku diet yang sesuai, sedangkan sisanya menjalankan perilaku diet yang tidak sesuai. Kesesuaian perilaku diet yang dijalankan para remaja dipengaruhi oleh makanan yang mereka makan dan lingkungan mereka. Menurut Wardle, tahun 1997, ada beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku diet, seperti kesehatan, kepribadian, dan lingkungan. Penelitian dari Kurniangsih tahun 2009 menunjukkan faktor individu dan dari responden adalah lebih dari sepertiga memiliki persepsi tubuh gemuk atau sangat gemuk. Beberapa responden memiliki status gizi lebih. Hanya sedikit responden yang memiliki rasa percaya diri, dan lebih dari separuh responden memiliki tingkat pengaruh diet yang kurang. Dalam penelitiannya juga, terdapat faktor lingkungan yang dapat memberikan pengaruh. Pada penelitian ini, terdapat hubungan antara perilaku diet dengan pengaruhnya pada psikis remaja. Perilaku diet yang mereka jalani bukan hanya dipengaruhi oleh makanan yang mereka makan saja, tetapi juga ada beberapa faktor yang mempengaruhi diet pada remaja seperti faktor individu dan faktor lingkungan. Remaja yang belum mencapai bentuk tubuh ideal akan selalu berusaha untuk mencapainya. Mereka rela melakukan segala jenis cara untuk mencapai tubuh yang ideal tergantung tubuh idamannya. Utama diet seharusnya adalah mendapatkan tubuh yang sehat dan bugar. Namun, kebanyakan remaja melakukan diet hanya dengan tujuan mendapatkan tubuh yang ideal dan menurunkan berat badannya. Dan tanpa memperhatikan kesehatan mereka. Mereka terkadang melakukan diet ketat dengan memangkas jumlah asupan makannya. Padahal pada masa remaja adalah masa pertumbuhan yang memerlukan banyak nutrisi untuk tubuhnya. Diet ketat mungkin memang dapat menurunkan berat badan dengan cepat, namun akibatnya adalah kesehatan yang terganggu, misalnya tubuh yang tidak bertenaga, sembelit, depresi, masalah kulit, dan dapat mengganggu siklus menstruasi pada remaja putri. Memiliki tubuh yang ideal memang idaman banyak orang, namun bukan berarti harus mengesampingkan kesehatan. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, bisa diterapkan prinsip isi piringku yang diperkenalkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2018. Prinsip ini agar dijadikan acuan untuk menerapkan proporsi makan yang sehat, lengkap, dan seimbang dalam sekali makan. Menurut prinsip tersebut, dalam satu piring makan terdapat lauk pauk, buah-buahan, sayuran, dan makanan pokok yang dapat dikonsumsi. Nah, dalam sekali sajian makan, dalam prinsip isi piringku, makanan pokok yang dianjurkan yakni sekitar 150 gram atau 2/3 dari setengah piring. Kemudian, lauk pauk yang dianjurkan berkisar 75 hingga 100 gram atau 1/3 dari setengah piring. Selanjutnya, untuk sayuran berkisar 150 gram atau 2/3 dari setengah piring. Untuk menu terakhir yaitu buah-buahan dengan anjuran berkisar 150 gram atau 1/3 dari 1/3 piring. Dengan demikian, kebutuhan energi dalam tubuh akan tercukupi, tetapi jangan lupa agar diiringi dengan aktivitas fisik dan olahraga rutin agar bentuk tubuh yang ideal, proporsional, dan kondisi psikis yang sehat dapat tercapai. Nah, dari penjelasan yang sudah dikupas secara rinci, bagaimana nih teman-teman? Pastinya jadi tambah tahu kan mengenai diet yang sehat dan benar itu seperti apa? Jadi berdasarkan penelitian ini, bisa saya tarik kesimpulan bahwa diet yang dilakukan para remaja putri ini berpengaruh pada psikis individu tersebut. Bukan hanya pada psikisnya saja, tetapi pada kesehatannya juga karena melakukan diet yang tidak sesuai. Oleh karena itu, pengetahuan mengenai diet sangat penting bagi orang yang akan melakukan diet. Selain itu, diet juga harus diimbangi dengan olahraga dan porsi makan yang cukup agar kebutuhan nutrisi tetap terpenuhi. Nah, bisa dilihat ini adalah beberapa referensi yang kami ambil untuk melakukan penelitian ini. Mungkin itu saja ya teman-teman yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya dan untuk segala kekurangan dan kelebihannya kami mohon maaf.
Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.